Yang pertama tadi masalah adab, masalah yang kedua, ketiga itu kalau kita belajar di ilmu sejarah, tarikh, umat Islam dulu begitu. Ya. Jangan terlalu jauh lah. Jadi semakin mundur umat Islam ini, semakin tambah zaman, dia semakin berkualitas atau semakin turun? Rasul bilang semakin turun umat Islam kualitasnya. Jumlahnya mah banyak, semakin jumlah banyak. Nah, berarti kalau kita kepingin meningkatkan kualitas harus ngerti sejarah. Nah, sejarahnya diantaranya dulu ya tidak ada istilahnya pemisahan ilmu, itu enggak ada. Jadi baru di zaman Imam Ghazali ya itu mulai disindir sama beliau pembagian ilmu. Nah, ada ilmu duniawi, ada ilmu ukhrawi. Itu disilakan dicek di Ihya Ulumuddin jilid pertama. Di situ peta ilmu itu dibahas sama Imam Ghazali. Nah, begitu umat Islam tambah ke sini, nah kita akhirnya tidak berpatokan kepada ulama dahulu. Patokannya kepada sekarang ini yang dihembuskan, yang disebarkan, padahal Rasulullah mengatakan yang diseburkan, yang dihembuskan, disemburkan sekarang itu yang diberitakan, yang diekspos, yang diviralkan itu semuanya tercakup dalam kategori yulqa alaikum alwahan. Disebarkan kepada kalian virus yang namanya virus wahan. Apa virus wahan? Hubbukumud dunya wa karahiyatul maut. Ada dua kata kunci. Artinya dua ilmu tentang ini hilang. Akhirnya terjadilah pembedaan ilmu tadi. Padahal dulu ulama belajar fisika ya nggak ada masalah, nggak jadi hubud dunya. Belajar kimia nggak ada masalah, nggak jadi keduniaan, nggak jadi. Enggak, ulama dulu ilmu ya ilmu. Makanya karena dulu yang ngajarin fisika dan kimia itu juga yang ngajarin tafsir, yang ngajarin hadis, ya salamannya sama aja. Jadi kan nasib kita aja. Nasib kita di akhir zaman yang ngajar fisika kagak ngerti ayat, yang gak ngajar fisika kagak ngerti Rasulullah dalam hadis banyak nyindir. Ya, nah, itu nasib kita. Sejarah itu dulu nggak begitu. Dulu diambil dari guru yang sama. Ya, ilmu syariat, ya, kalau istilahnya ilmu zahir sama ilmu batin, ada ilmu akliyah, ilmu nazariyah. Disebutkan itu semuanya sama para ulama kita. Nah, tambah ke sini, mulai dipilah-pilah, mulai dipecah-pecah, ya, mulai masing-masing punya keahlian. Atau baca juga di kitab Ad-Daris fi Tarikhil Madaris. Ad-Daris fi Tarikhil Madaris itu sejarah madrasah dalam Islam. Dulu madrasah ya madrasah udah di situ. Ilmu Al-Qur'an ada, ilmu hadis ada gitu. Yang megang sejarah yang megang madrasah itu bersyarat harus mencapai keilmuan sekian baru bisa jadi pemegang madrasah. Kalau tidak memenuhi syarat haram buka madrasah. Gitu. Haram, enggak memenuhi syarat. Disebut sama Imam As-Subki dalam kitab Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, 130 adab dalam disiplin dan derajat pekerjaan dalam umat Islam. Gitu. Karena tambah ke sini kok ngawur ini. Ya, sebagai juru tulis ngawur, sebagai juru ini ngawur. Jadi tugas-tugas keahlian ilmu itu dulu itu ada. Dan semuanya sumbernya dari Nabi, turun sahabat, turun tabi'in jadi ulama. Gitu ya. Nah, nasib kita sudah dipecah-pecah, sudah dipilah-pilah dan disamarkan. Kalau dulu bahasa kimia, Imam Ghazali punya kitab, cuma kitabnya namanya Kimia Us-Sa'adah, kimianya kebahagiaan. Kimia Us-Sa'adah, Imam Ghazali punya. Imam Ghazali itu punya 600 judul kitab. Kita baru tahu berapa judulnya doang, ya, apalagi isinya.
Jadi Imam Ghazali berkata, oh kimia bagaimana memformulasi, mencampur. Ini kan ilmu kimia kan gitu. Ya dah. Ini rumusnya, ini unsur apa unsurnya. Jadi untuk bisa bahagia, Anda harus bisa mensenyawakan berbagai macam unsur. Ya gitu. Baru bisa hidupnya bahagia. Kalau nggak betul, kagak bakal bahagia. Ketawanya kepaksa. Ketawanya terpaksa. Sama bahagia yang hakiki dijelaskan ada kimiawinya, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Jadi istilah kayak gitu tuh dulu ulama yang megang. Profesor siapa saya lupa, rektor yang di Malang itu, UIN Malang. Itu beliau cerita, begitu tahun 60 di negeri kita ini para ulama di satu sisi diadakan peraturan, ya, akhirnya para ulama menarik diri dari dunia kampus. Dulu yang ngajar di kampus kiai-kiai, ya. Jadi ini pendidikan kita ini mengalami perubahan sejarah. Nah ini rata-rata yang muda-muda nggak ngerti sejarah, ya, digeser pelan-pelan, akhirnya rusak. Dulu kan Belanda itu masuk ke Indonesia, ngelihat masuk ke negara Islam, ngelihat, disimpulkan apa faktor kekuatannya. Oh pendidikan. Loh, pendidikan Islam itu susah dirusak. Orang ustadz ngaji di rumahnya masing-masing ya. Di rumah ustadz nggak perlu ada bangunan, nggak perlu ada ini. Itu nyetak di rumahnya masing-masing bisa nyetak ulama. Itu sepanjang sejarah begitu. Sekarang ada bangunan, ada gedung, ada ini ya. Lemes. Apa? Tingkat produksinya turun drastis. Nah, itu sejarah kita begitu. Nah, makanya kata beliau, ayolah para ustadz, para kiai masuk lagi ke kampus. Gitu. Supaya di kampus itu tidak ada liberalisme. Itu diungkapkan dalam pertemuan ulama itu. Dalam pertemuan ulama itu beliau cerita, lupa saja. Sampai sekarang itu di kampusnya beliau dibikin aturan, kepingin asrama gratis ngafalin Quran. Dapat sekian juz, sekian semester gratis. Apal 30 juz, kuliah gratis. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah di Indonesia ada, di Malang itu. Itu jurusan fisika, jurusan teknik, hafal Quran. Gitu. Jadi ya lempeng. Begitu dia mikir kimia ya nggak bakal melenceng dari Al-Quran. Mikir fisika, mikir teknik, mikir ini. Ya, jadi adabnya gimana? Ya ilmu ya tetap aja. Yang mengajarkan ilmu kita harus ta'zim sama beliau. Apalagi ilmu agama gitu ya. Jangan terus mentang-mentang guru fisika, Pak, ya nggak juga, ya kurang adab juga. Nah, tetap aja kita hormati, ya, karena itu ilmu. Semua ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu.